Percuma kita udah ngeset program tapi nggak ada relawan Nggak ada yang turun dan hanya memberikan kritik tapi nggak ada saran dan nggak ada kontribusi, kan lebih serem lagi. Kayak itu deh yang jadi masalah di setiap organisasi. Silent please. Gadis kelahiran Jakarta, cantik, manis, diulang lagi nih nggak apa-apa nih ya. Manis lah pokoknya, apalagi kalau senyum, diabetes, dan besar semangatnya. Lulusan UNJ tahun 2018 dengan IPK 3,75 dan sekarang lagi meneruskan kuliah di Universitas Pertahanan Indonesia. Bergabung menjadi salah satu relawan dan fasilitator YAIS tahun 2015 dan pernah menjadi none atau none sih? None buku Jakarta. Adi Tasya Nur Zahra sudah hadir di ruangan dan biasa akrab dipanggil Tasya Edison. Ya, Dua udah kali. ada nama belakangnya, JJ. Dua kali. Dia sirik. Biasa. Orang-orang susah pada sirik kayak badannya. Tasya, gimana sih ceritain bisa terpilih jadi none buku? Rajin baca buku. Sebenarnya kita juga punya duta buku di yayasannya. Bukan duta buku sih, duta baca. Siapa? Rio. What's? Dia bacain WhatsApp orang sering. Iya. Duta WhatsApp. Duta baca. Duta baca WhatsApp. Ya, duta kepo. Oke. Kita mau ngobrolin Rio. Ceritain dong Tas, gimana bisa jadi none buku tahun berapa itu? Sebelumnya ini dulu kali ya. Dulu aku kan jadi relawan di YAIS 2015. Iya kan? Itu masih observe. Kenapa? Masih observer. Ya, observer. Enggak, udah jadi relawan. Udah jadi relawan 2015. Nah, aku jadi nonenya tuh tahun 2016. Oh, tahun depannya. Tahun depannya. Nah, itu backgroundnya dulu. Oke. Nah, jadi awal masuk kuliah tuh waktu masuk UNJ kan aku sosiologi kan, sosiologi. Nah, di situ tuh aku ngerasa kayak apa sih nih jurusan kayak sosiologi, ilmu doang kan, cuman belajar ilmu. Nah, ngerasa nggak komplit nanti kalau misalkan nanti jadi S1, terus apa? Kontribusinya mau jadi apa? Terus akhirnya join ke YAIS dulu. Habis itu tahu kok, oh berarti emang gue tuh harus melakukan sesuatu di luar. Aku tuh harus ngelakuin sesuatu di luar. Nah, dari situ ke-trigger tuh, dari masuk YAIS ke-trigger, ada none buku. Karena badan yang plampi-plampi ini, iya kan, iya aku nggak tinggi, jadi akhirnya nyari alternatif lain. Oh ada nih yang gerakan untuk ngedukung literasi anak. Akhirnya ya udah daftar jadi none buku di Jakarta Barat waktu itu 2016 dan akhirnya alhamdulillah dapet kan tuh jadi none buku persahabatan. Bersahabat banget nggak? Iya, friendzone mulu dong ya ampun, sedap. Seru gitu, juga. Seru. Abang yang jadi abangnya orang Jakarta Barat juga kan? Iya dong, pastinya. Teman kampus juga? Enggak, waktu itu dia anak universitas. Aku lupa, maaf abang, saya lupa. Aku lupa dia kuliah di mana. Itu ngapain sih kalau misalkan jadi none itu tugasnya? Jadi kita dikontrak setahun atau gimana? Iya, jadi masa bakti kita 1 tahun. Jadi kalau misalkan udah keangkat jadi none, itu nanti ada job desk kayak misalkan nih aku none buku persahabatan. Aku tugasnya tuh buat ngebonding. Tugas utamanya tuh ngebondingin none-none, abang-abang. Terus kalau misalkan nanti punya apa? Kita kan juga ada apa sih namanya tuh kegiatan gitu ya berkala. Setiap bulan tuh ada aja. Kayak misalkan KR Petra atau apa, kita tuh ngedukasi orang juga tentang pentingnya membaca. Itu sih satu job desk utama kami tuh itu untuk menyebarkan virus membaca gitu. Asik gitu. Bukan virus bersahabat. Bukan. Waktu itu ngedukasi orang gimana sih caranya meningkatkan minat baca pada anak gitu. Pernah jadi none buku, pernah ikut di Reformis Muda Indonesia, suka bikin artikel. Siap. Dan sekarang kuliah di Unpan ya? Unhan. Universitas Pertahanan Indonesia. Sebenarnya cita-cita seorang Tasya apa sih? Cita-citanya dulu pengen jadi dokter. Dulu. Jauh lagi ya. Dari aku dijalanin sampai dulu pengen jadi dokter. Tapi ini juga mungkin salah satu yang membentuk aku kali ya. Karena dulu pengen jadi dokter, terus ngelihat, aduh, kayak biaya mahal banget nih jadi dokter kan. Terus akhirnya nyarilah alternatif apa nih ya bisa jadi dokternya masyarakat katanya. Oke, jadi masuk sosiologi waktu itu. Habis itu ngelengkapin lagi portonya jadi none buku, ya kan.
Nah, sekarang udah mulai nge-shape, aku tuh pengen berkontribusi buat di masyarakat. Jadi sebenarnya sih pengen jadi praktisi di UNDP misalkan atau di UNH, tapi itu kayak masih jauh kali ya, masih bener-bener jauh. Iya, tapi bisa aja sih. Iya, ya intinya pengen membantu masyarakat di pemerintahan mungkin atau di NGO langsung, kayak gitu sih. Kalau inget Tasya, inget lagu ya? Libur telah tiba. PSBB-nya kok lama. Yoi. Masuk. Kita kemarin sempet chat sebelum waktu aku ngundang Tasya jadi bintang tamu itu, kita sempet chat. Terus Tasya memberi ide kita kebahas ilmu pertahanan. Oke. Kita coba nih. Apa sih ilmu pertahanan itu, Tas? Maksudnya pertahanan apa gitu? Bertahan dari tipu godaan muslihat. setan. Yo, ke siapa? Ilmu pertahanan apa sih yang dimaksud ilmu Iya. pertahanan? Sama sih, pertanyaannya sama kayak pas aku baru masuk ke kuliah dulu S2. Apa sih ini ilmu pertahanan? Bener-bener have no clue gitu kan masuk sini. Setelah dipelajari udah hampir 10 bulan lah masuk di Unhan kan. Ternyata tuh ini sesuai sama jurusanku ya. Jurusanku kan damai dan resolusi konflik. Jadi kalau misalkan dalam perspektif kami, ilmu pertahanan tuh gimana caranya masyarakat tuh bisa tanpa konflik walaupun gak mungkin dan menciptakan perdamaian secara positif gitu. Berarti Udah lebih banget belum? lebih preventif. Ada preventif, ada penanganan juga gitu. Seru sih ngomongin ilmu pertahanan karena Konflik keluarga, konflik hubungan orang gitu enggak ya? iya itu juga sih. Itu juga. Bikin kali ya ilmu pertahanan cinta. Itu cita-citaku loh. Kamu udah bertahan terus sih. Iya, bertahan terus. Garing. Pernah di Hilo Green Community. Aha. Proklamasi Anak Indonesia wikidpr.org. Ya, .org. Dan juga di Yayasan AIDS Indonesia, dan semua itu sebagai volunteer. Mhm. Sebagai seorang Tasya Nur Zahra Edison, Masuk terus. apa sih definisi relawan itu? Oke, kalau misalkan tadi kan udah disebutin tuh beberapa organisasi dan itu tuh terjadi di tahun 2015 sampai 2017. Sampai sekarang? Sampai sekarang di AIDS. Di AIDS saja. Yang lain udah di drop. Wih, praise to AIDS. Iya. Jadi itu balik lagi sih. Dulu tuh ngerasa, aduh kuliah di sosiologi tuh apa ya implementasinya kalau nggak terjun langsung. Terus akhirnya waktu itu kalau nggak salah ada matkul CSR, tentang civil society deh kalau nggak salah. Weh, gila, itu banget nggak? Iya, lu agak-agak. Ya pokoknya tentang British itulah. banget sih. Pokoknya tentang itu. Terus aku mikir, oh iya juga ya ternyata orang tuh bisa bernilai dan bisa bermanfaat buat orang lain dengan cara jadi relawan. Dan itu sebenarnya aku dapetin pertama kali di AIDS. Jadi waktu pertama kali turun jadi fasilitator, itu aku ngerasain jadi oh gini ya caranya turun ke masyarakat langsung, tahu kondisi real masyarakat. Itu kan jadi mantik rasa empati, simpati gitu. Dan itu menyenangkan buat aku. Dan menurut aku arti seorang relawan tuh orang yang benar-benar nyaman untuk turun ke masyarakat dan mau merubah gitu sih. Tapi dengan konsep sukarela tetap sukarela. Sukarela, nggak ada dipaksa. Pertama kali turun jadi fasilitator di sekolahan atau di sekolah? Aku master sekolah. Ya enggak? Sukanya di sekolahnya. Iya, sekolah terus. Kita belum pernah turun bareng. Kayaknya belum pernah deh. Abang yang jadi supervisiku. Pernah emang? Pernah. Awal-awal pernah. Pernah ya? Pernah. Suka lupa sih. Iya. Ya banyak sih relawan sebenarnya di Yayasan Yes. Indonesia nih dari bayangannya dari tahun 93 sampai 2020 17 tahun. 27 tahun. tahun, dan Agustus ini kan kita akan ulang tahun kan. Yeay. Itu hal yang paling kutunggu-tunggu 13 dalam. Agustus 1993. Kalau Tasya 24 Juni. Yeay. Hari ini taping, besok dia ulang tahun. Yoi. Gitu bang. Sebagai informasi nih, Tasya adalah salah satu panelis waktu diadakan perekrutan koordinator program di Yayasan AIDS Indonesia. Tasya juga memberikan penilaian ya waktu itu. Sempat memberikan penilaian waktu itu. Ada siapa aja sih? Ada Dr. Sarsanto. Ada Bu Nino. Ada Oh iya, Bu Nino. Mbak Mita. Mbak Mbak Mira Fajar.
Bamira Fajar, terus ada Tasya, Ada Mas Ben. ada Mas Beben. Berlima. Berlima. Ya. 6. Aku agak lupa ya. 5 ya. Bu Nino, lima Tasya, ya. lima ya? Ini korbannya nih. Korbannya Tasya. Apa sih harapan Tasya kepada Yayasan AIDS Indonesia sebagai relawan yang dipercaya menjadi panelis waktu itu? Waktu itu kan gini loh. Tasya nih mungkin basicnya benar-benar relawan bisa dibilang relawan baru berapa tahun gitu loh. Belum ada 5 tahun mungkin. Waktu itu. 2019 kan. Terus bisa dipercaya menjadi seorang panelis yang menilai kandidat-kandidat yang akan menduduki kursi panas di staf program. Bener-bener. Ada beban gak sih Tas waktu itu? Waktu itu iya sih, karena itu kan baru pertama kali kan yayasan kayak gitu. Ketemu Mbak Robi. Iya, ketemu senior-senior Senior-senior. masalahnya, dan mentor bener-bener yang ngebikin aku sampai sekarang tuh ya mereka gitu kan. Iya. Terus sekarang harus berdiri harus duduk di depan beliau-beliau itu kan. Jadi kayak aduh ini apa sih, apa aku salah apa gimana nih ada di sini. Cuman waktu itu dikasih tahu sama Mas Beben sama teman-teman semua, nanti Tasya as kerelawanannya kenapa menilai seseorang tuh dia tuh bisa nggak sih jadi seseorang yang amanah. Tapi Tasya tetap dengan posisi Tasya seorang relawan gitu. Kalau yang lain kan kayak praktisi kan, kayak ada psikolog atau apa. Kalau aku kan tetap menjaga si kerelawanannya itu. Jadi ya aku bisa bilang kalau misalkan dari omongan itu nge-trigger aku, oh ya berarti aku udah dipercaya kan buat melihat pribadi orang gitu. Duh, dia ngomongnya jadi beribet ya. Agak deg-degan nih ditanyain kayak gini. Kamu grogi di depan aku. Iya gitu. Gak pernah berubah dari dulu. Mr. Edison. Iya. Harapannya Tasya waktu jadi Waktu gini, itu. kalau misalkan nih aku ngeposisiin aku jadi Tasya sebagai relawan yang menilai calon-calon staf program, punya harapan dong kayak nanti kalau misalkan gue milih lu, gue pengennya ya jadi gini nih. Apa sih waktu itu yang terpikir harapannya? Oke, jadi karena dulu juga sempat ada di beberapa organisasi kan, berarti sempat juga ngeliat ya walaupun pengalamanku nggak seberapa banyak dibanding senior, cuma kan kita juga ngerasain kan jadi relawan. Apa sih yang ngebikin Yaits tuh punya banyak ide tapi kayak kurang gitu, kayak Nggak klimaks ya? Iya, mau punchline tapi habis itu anti klimaks gitu. Jadi apa sih yang ngebuat itu? Nah waktu itu sih mikirnya pokoknya orang yang nanti menduduki tempat ini tuh harus bisa visioner, harus melihat sesuatu tuh dengan open minded, harus bener-bener think wider lah, 180 derajat. 390 balik lagi. 180 derajat gitu. Dan pengennya dia tuh bukan lebih bisa sih ya, membawa jiwa muda, gimana ya, gelora muda gitu loh, kayak harus semangat. Karena apa yang aku rasain 2015 di sini adalah punya lingkungan yang bisa ngebangun. Jadi lingkungan sama orang-orang yang baru masuk tuh suportif. Tapi setelah itu mungkin ya cemiu. Setelah itu tuh kayak jadinya ada yang punya potensi tapi nggak bisa tersalurkan, nggak tahu kenapa, entah karena kurang srek atau waktunya nggak match atau ada sistem-sistem lain yang atau masalah personal. Kembali ke silet. Aku nggak tahu kalau itu bisa juga. Iya, jadi harapannya sih dengan ada orang staff baru waktu itu bisa membawa jiwa yang baru untuk Yaits, karena Yaits tuh bener-bener punya punya semangat yang orang-orang tuh tahu, orang-orang di luar tuh tahu, oh Yayasan AIDS Indonesia tahu, tapi gimana caranya kita ngelola resource yang ada di dalam biar bisa bombastis maksimal. Gitu keluar. Iya, itu dia yang sebenarnya harapanku waktu kemarin jadi panelis gitu. Memang sih diakui nggak gampang, butuh effort lebih untuk membawa Yayasan AIDS Indonesia ini menjadi lebih baik, bukan sekarang jelek ya, baik tapi lebih baik lagi. Makanya kita Tasya mungkin kamu tahu dari kandidat yang udah pernah terpilih satu gugur dan diganti lagi dengan orang baru. Kondisinya memang dinamis.
Tapi memang itulah yang proses yang harus kita jalanin untuk mencapai goals yang kita Yang udah kita set. pengen, betul. Gitu. Itu kali ya yang abang juga udah lama banget kan di sini. Udah berapa tahun? Aku 2005. Kan kamu masuk 2015, kemudian kita 2016 khas di Central Park. Jadi ikut panitia nggak ya waktu itu? Ikut. Ikut ya kamu ya? Ikut dong. Ikut ya. Waktu itu jadi apa? Waktu itu jadi humas, bantuin Kak Gilang Oh iya. waktu itu. Banyak sih timnya waktu itu 2016 Lupa aku, banyak. banyak banget. Sekarang gimana? Makanya dong, ayo dong. Iya, mudah-mudahan aja PSBB-nya udah selesai. Sekarang udah masih gimana? Yang aku tahu kan lewat WhatsApp grup tuh. Iya, kita kan Yait sendiri kan punya konsep bertransformasi menjadi sebuah media. Tetap memberikan informasi tapi lebih ke serangan udara. Nah, mungkin itu salah satu cara untuk merangkul relawan yang lama justru. Oh, yang lama. Yang lama yang mungkin lagi masa pandemi gini nggak bisa keluar rumah, nggak bisa datang ke sini. Kita bikin WAGS, kita bikin live IG, kita bikin kapok. Semuanya memang lewat online. Ya mudah-mudahan aja sih relawan bisa memberikan kontribusi juga, karena kalau nggak ada relawan juga kita nggak bisa bergerak. Iya benar sih. Relawan ya kalau di COVID tim medis garda terdepan, kalau di AIDS ya relawan garda terdepan. Iya sih. Percuma kita udah ngeset program tapi nggak ada relawan yang turun dan hanya memberikan kritik tapi nggak ada saran dan nggak ada kontribusi, kan lebih serem lagi. Kayak itu deh yang jadi masalah di setiap organisasi, masalah loyalitas kali ya. Betul. Kecintaan sama organisasinya. Makanya menurutku emang harus dibangun sih antara keduanya. Betul. Tapi kalau misalkan Yaits terus yang kayak ayo gitu kan juga luluh. Iya, pasti luluh tapi juga capek nggak sih kayak satu bertepuk sebelah tangan gitu kan. Betul. Makanya mesti diberdayakan. Ekstra sabar juga sih, benar kita dituntut ekstra sabar. Tapi teman-teman program kan kita sekarang cuma punya 2 program kan waktu itu. Edutainment udah rest in peace dari kapan tahu. Apa? Komunikasi dan partnership sama campaign kan dilebur KIE sama rekrutmen, di merger jadi satu, sekarang dipegang sama Bang Ariko. Ya memang butuh effort untuk menjalin relationship. Banyak cara yang harus dilakukan. Tasya, kita kan sadar nih akan situasi sekarang di mana kegiatan rutin KIE ke lapangan lagi banyak berkurang. Sekolah tutup, kantor masih belum buka semua. Sebagai salah satu fasilitator Yayasan AIDS Indonesia, apa harapan, mungkin saran kepada seluruh relawan AIDS yang mungkin saat ini rindu melakukan KIE? Iya sih benar. Aku juga salah satu yang kangen sih, pengen turun, cuman belum ada. Iya, belum ada. Soalnya satu-satunya cara untuk terkoneksi itu tuh dengan cara jadi fasilitator kan. Terkoneksi sama masyarakat kayak yang tadi aku bilang. Tujuan utama aku tuh pengen berkontribusi lebih di masyarakat. Dengan nggak ada KIE kan jadi kayak aduh lose hope banget, nggak tahu gimana harus kemana menyalurkan hasrat nyawanya ini. KIE memang nyawanya KIE. Jiwanya di situ. Ya itu sih, kalau misalkan kita satu persatu kabur hilang gitu, oke lah kalau misalkan kemarin mungkin ada yang lagi menyelesaikan kuliahnya, menyelesaikan studi atau urusan lainnya. Tapi jangan pernah lupa sih dulu tuh kalian tuh berada di mana. Menurut aku tuh itu. Karena sejauh apapun misalkan aku nih udah lama nggak ke Yaits, tapi ya sejatinya apa yang udah dijalanin selama ini di Yaits itu yang membentuk diri dia sendiri gitu. Jadi harusnya sih nggak lupa sama Yaits, harusnya sih balik lagi untuk berkontribusi. Dan kita ngelihat sekarang Yaits lagi ada program baru, lagi ingin bertransformasi, kenapa enggak kita nggak ngebantuin? Walaupun memang benar sukarela, sifat sukarela ketika memang kita punya waktu, kita punya tenaga, kita bisa melakukan berkontribusi, ya oke, fine. Kalau yang nggak bisa memang kita nggak bisa paksa juga. Cuman setidaknya bisa mensupport relawan-relawan yang lebih junior dari dia supaya nggak patah harang juga. Ada sih bang yang lain yang bisa dilakuin, kayak misalkan nge-view YouTube, Kapok itu salah satu kontribusi, terus nge-share, subscribe. Kayaknya itu hal-hal kecil yang kayaknya orang tuh lupa dia tuh bisa tetap berkontribusi walaupun dia nggak ada
raganya tuh nggak Mungkin ada. buat catatan nih buat teman-teman relawan juga. Kita minta subscribe sama teman-teman relawan dari di grup kan ada 200 lebih. Yang subscribe YouTube Yayasan AIDS Indonesia total 100 berapa? 120 sekitar 120. Dan kita meyakini dari tim juga itu nggak semuanya orang relawan, banyak Betul. eksternal karena Betul. yang komunikasi ke kita lebih banyak eksternal belakangan ini. Salah satu itu cara kontribusi adalah subscribe. Dan mungkin catatan bawahnya adalah kita minta subscribe bukan untuk mencari duit justru. Iya betul. Karena kalau teman-teman sadar kita ini kan NGO yang non profit. Kita nggak bakal bisa di AdSense. Oh iya. Kita nggak bakal Benar. bisa AdSense. Kita nggak akan bisa dimonetize. Jadi kita bukan minta subscribe ngemis ke teman-teman supaya kita dapat duit, enggak. Cuman seenggaknya support kita. Iya. Karena Satu subscribe kita langsung muncul ide lagi untuk bikin apa. iya bikin apa. itu. Kalau misalkan kita nggak mau kontribusi, terus orang-orang yang ada yang di AIDS nanti kehilangan ini kan gairahnya kan buat ngegabut. punya ide. Iya. Nggak kerja digaji. Betul. Apakah Anda mau? Gitu. Aduh. Menurut aku sih gitu sih. Terus kayak nge-share di IG, kayaknya itu hal yang gampang deh dan gak dibayar. Tuh. Apa susahnya gitu buat nge-share di IG? Follow dong ya. Repost gitu Iya ya. repost. Gak ada susahnya guys. Itu sih makna relawan tuh bisa sampai sekecil itu menurut aku. Betul. Gitu. Kangen juga sih emang KIE. Iya parah. Apa kamu? Lapar nggak bang? Ya. Lapar lah. Lapar. Enggak. Mantap. Apa nih tuh? Cobain bang. Apa nih Sekarang keripik ada nih? kudapan ya. Kalau dia itu ada kudapan. Selalu. Cemilan lah bahasanya kudapan. Kudapan. Mantap. Enak keripik singkong. Bang minta tambahin kasih bang. Kau Bang tamu kasih. mau Apa nih? keripik singkong. Ini apa nih? Ini bang, ada bang. Cek aja bang. Oh, Enak. ini keripiknya pumei.id. Siapa tuh? Siapa tuh? Pumei itu ya nama keripiknya, nama Oke. brand keripiknya. Jadi rasanya sih ada berapa varian rasa sebenarnya pumei.id ini. Ada yang ini kayaknya pedas asin nih. Ada 3 varian rasa. Pedas asin, pedas manis, yang terbaru tuh ada keju balado. Ini juga produknya teman-teman relawan sebenarnya. Yang mau order ini bikin lagi sih sumpah. Enak serius? Gak bohong. Tapi pedasnya pedas asin berasa banget pedasnya. Jajal deh. Yang ini apa? Enak sih. Pedas manis. Pedas manis. Ini enak. Ini pedas manis ya? Enak asli. Enak. Enggak ada minum apa ya? Yang ngeliat muka gue merah ini. Pedas. Emang beneran pedas bang? Bohong. Bener yang pedas Dibayar asin. ya? Pumei bisa kalau yang teman-teman mau order bisa dicek di Instagram di bawah nih. Ya. Wah, kejam. jahat banget. Dendam gara-gara gue bilang tadi suka kepo. Duta baca yang WhatsApp orang mulu. Oke, Tasya. Yuk. Kita di Kapok biasanya ada segmen PSK. Yuk. Udah sering nonton Kapok kan. Tapi ngomong-ngomong, Apa? dari semua episode Kapok mana yang paling Tasya suka? Aku ini sih episode kedua. Iya ya episode yang ada abang-abang ini. Soalnya itu kayak ya menghadirkan kerinduan aja sih sama ini sama Yaits. Terima kasih. Yang mana tuh? Yang ada Feral sama Mas Oh, Randy. Mas Feral sama Mas Randy yang episode itu. Kenapa emang? Iya seru aja gitu. Dari yang pertama juga seru tapi yang Ini gue suruh joinan sama bintang tamu. 11 berdua. itu seru sih. Potong transportnya ntar. Wadaw. Iya sih, Aku suka sih itu. lebih jujur ya. Iya. Apalagi PSK-nya kan. Iya betul. Set. Itulah kayak gitu. Ya, kalau dulu ada PSK, kita sekarang mau ganti nih. Tidak. Aku nggak bakalan nanyain kamu karena aku udah tahu semuanya tentang kamu. Au. Kita main games. Gimana? Nama games kita ada takbiran, tebak bibir pelan-pelan. Jadi kita ntar jadi satu tim nih Tas. Kita butuh lawan. Kita akan panggil lawan main. Kayaknya kita ngelawan supporting program boleh nih. Siapa?
Mas Rio sama Mas Hamzah Iya. akan jadi lawan kita. Kita temenan, kita berdua temenan, mereka berdua temenan, kita main poin, nanti akan Oke. dijuriin sama Pak produser Mas Randy. Mantap. Ini bisa di take out dulu. Ini juga ya? Enggak. Nggak apa-apa kali ya kalau ini ya. Dibeli ya, guys. Iya dibeli lah. Tapi sumpah enak kan? Iya, enak serius. Gak bohong. Oke, kita mulai. Gimana nih? Siapa dulu? Oke deh, kita dulu Oke. berdua. Aku yang dengerin lagu, kamu yang jawab. Gak usah dicopot, Oh. nggak apa-apa. Oke. Terus aku ngapain? Kamu kan bacain kalimatnya. Gede banget. Iya kan? Sensor terus. Gue tahu nih tujuannya. Aduh. Kok jadi kecil? Abang udah siap? Abang? Udah. Abang udah siap? Oke, sip. Udah? Udah mulai, coba dijuriin. Abang udah siap? Gue kencang sih ngomongnya, enggak kan? Ayo, Udah? udah. Kompor. Ngompol. Kompor. Kompor. Kontrol. Kontrol. Hah? Kontrol. Kompor. Kontrol. Wah, Koprol. kacau deh gue pertanyaannya. Kompor. Kompor. Kontrol. 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 Koprol. Koprol. Duh, gue gak konsen ngeliat Tasya. Udah nih gak bikin konsen, ngeliat Tasya juga gak konsen. Ada troll-trollnya lagi kan. Kompor. Kompor. Kontrol. Kontrol. Aku salah sebut nggak sih? Terus. Kompor. Jangan pakai lidah atas. Ngeri nih. Kompor. Kontrol. Hah? Koprol. Botol. Koprol. Ngobrol. Kesel ya lama-lama. Koprol. Kompor. 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 Kontrol. Kontrol. Koprol. Ngobrol. Koprol. 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 Yoi, menang. Anjay. Sumpah nih budek gue. Kan Brizi. Ini gantian nih. Sekarang gantian. Aku. Aduh. Kamu yang dengar, aku yang Iya. nyebutin. Tadi aku salah sebut gak sih? Iya. Mati lawa. Oh enggak? Enggak. Oke, siap. Se. Ready? Gimana? Lagi kenceng doi. Jeruk. aduh. Bergetar. Jeruk. Jeruk. Yes. Jemput. Oh iya. Jemput. Dia disuruh jawab malah ketawa. Jeruk, jemput, Siput. jemput. Mati nih. Jam. Jem. Nggak kuat. Ini gak ada timernya nih. Ini jurinya ketawa ngakak juga gimana nih. Jeruk. Jemput. Yes. Jemur. Debur. Jemur. Sanur. Se. Jemur. Telat. Dah. Habis. Kok habis? Aduh. Kok habis? Asli. Yang terakhir apa sih? Jemur. Jeruk, jemput, jemur. Jemur. Ya udah jemur tuh, jemur.
Aduh, gembel. Jemput Poin ya? Parah. Dapat poin ya? Sekarang lawan ya? Hah? Masih lagi apa gimana? Lagi. Oh lagi, gantian. pusing ya dengernya. Iya lu, kenceng lu nih lagu Kenceng nih. loh. Nggak mau pulang, maunya digoyang. Iya deh. Aduh nggak bisa nih aku emang main kayak ginian. Oke. Dah. Titik. Kasih kode, kasih kode. Titik. 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 Kalengan mic mulutnya, gua nggak ngeliat. Titik. I love you. Iya, sama. Titik. 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 Titip. Titip. Ngintip. Titip. 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 Titis. Titis. Sipilis. Lagi KIE. Hah? Titis. Oh titis. Titis. Jadi Us. titik titip titis. Jago kan gue? Jago kan gue? Oh, iya. Lagu gue sih. Aku yang nggak bisa sih. Iya lah. Beon, beon. Wah anjay. Pelajaran. Udah, ready? Sip ya. Pensil. Pensil. Yes. Perih. Perih. Benih. Perih. Beli. Perih. Perih. Yes. Pening. Pening. Pedih. Apa bedanya perih sama pedih? Pening. Beli. Pening. Rih. Ning. Dih. Aning. Rio. Rio. Gila. Gila. Nah itu denger. Gila gitu denger. Kapan lagi kan? Ning. Pergi. Ning. Pening. 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 Nah. Pinter aku teh. Alhamdulillah lulus juga. Kapan lagi kan bisa ngatain? Gantian ya. Kita gantian nama supporting program. Yeay. Pengen lihat kekompakan supporting program. Oke, hari ini kita baca K-pop. Oh, udah ada mic. Siapa dulu? Ayo jangan. Sengaja dilama-lamain dia mah. Timer. Pakai headphone. Headphone. Biar lo kedengeran monitor suaranya dia. Sip. Yoi. Kucing. Kucing. Makan. Makan. Es krim. Es krim. Gak dipakai. Lagi aja gak apa-apa. Silakan. Jangan bang. Iya, coba. Gak mungkin. Kok dia jago sih? Kok dia jago sih? Emang pasangannya aja sih bang yang Sapi. Kambing. Temennya. Sapi. Sapi. Baca. Banyak. Baca. Baca. Nyak. Baca. Puisi. Lagi. pasti dikasih tahu deh. Gini doang mah kecil. Udah besoknya kita aja yang tampil lagi. Deh. Sip. Monyet. Sedang. Bergosip. Aneh banget. Sekali lagi. Oh lagi. Sekali lagi. Gak adil guys. Kok dia bisa sih? Gak dipasang sih katanya.
Udah ini kenceng banget bang. Dipasang. Ini pakai headphone yang ini nggak tadi? Ih sama kan. Udah jago sih ya? Nggak dipasang. Ini ada 2. Nah, itu yang itu. Yang mana nih? Yang tadi. Oh. Kelinci. 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 Makan. Makan. Donat. 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 Soalnya mah itu nggak sama. Jadi gampang. Kalau kita kan tadi apa? Tipis. Oke, berarti menangnya kita ya? Titip. Gagal guys. Gagal. Kok nggak ikhlas ya? Menang. Hadiahnya dapat apa? Naik Weh, dapat snack. Weh, Mbak Yayu. Dapat Pume. Apa ini? Skornya berapa Pak Juri? Telok lah. Hah? Telok 4-2. Dih, Kita cuma miss 1. itu pun kejawab di akhir. 3. Kader. Tapi jago lu Rio lu, sumpah. Iya, cuman berapa kali? Cuma berapa kali? Baca ya? Baca apaan kagak? Ya, udah tahu, fix. Anggap aja gitu, guys. Tetep gak ikhlas gue. Harusnya di brief gitu biar bintang tamu menang gitu ya. Iya. Kok nggak ada kayak gitu? Tadi aja yang bikin pertanyaannya nggak boleh host. Terus siapa? Ini. Oh, ini ya, produser. Oke, Tasya, terima kasih banyak sudah hadir di kamar pojok. Senang Udah sekali. kembali lagi ke Yayasan AIDS Indonesia. Kirain lupa jalan ke. Enggak tuh. Always feels like Semoga sukses terus Tasya dengan apa Amin. yang cerita. Udah mau lulus ya? Bentar lagi tahun ini. Insya ya? Allah doain lagi proposal tesis. Lagi tesis. Amin. Terima kasih Amin. buat teman-teman viewer, sahabat Yayasan yang lagi nonton. Ketemu lagi di Kapok episode mendatang. Kapok.